Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatis salihah. Allahumma barik man hadara ta'allama wa 'allama fi hadzal masjid Jami' Nurul Iman. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir ataupun tak hadir karena suatu halangan, turunkan di tengah-tengah kami, keluarga kami, fi sihhati wal afiyah wassalamah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi barakatil Mustafa, bi barakati ahlil bait, bi barakatil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi walhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Nurul Iman yang tentu amat sangat saya muliakan karena Allah Ta'ala. Dalam hal ini para asatiz, para haji, para abah, para kesepuhan tentu daripada Masjid Nurul Iman. Pun demikian yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Iman beserta DKM kepengurusan yang terlibat di dalamnya, bil khusus ibu bapak hadirin sekalian. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dari ujung rambut bu ibu sampai ujung kaki. Ini nikmat Allah bapak hadirin, unlimited, tanpa batas. Kita nikmati 1 kali 24 jam sehingga kadang kita lupa akan nikmat yang dianggap sepele, dan Allah menyinggung kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi. Bapak Ibu, ada nikmat yang kadang dianggap sepele Pak, tapi itu bagian dari nikmat Allah. Misal ibu tutinya pengen BAB. BAB tubuh bahasa Inggrisnya ngising. Apa Bu? Iya. Jadi Pak, kalau ada orang pengen ngising, diawali dengan dia punya rasa mules. Benar nggak Pak? Mules tubuh bagian nikmat dari Allah. Andai kata ibu sedurung BAB enggak ada namanya mules, maka bisa dipastikan bapak ibu namanya kecepirit. Benar nggak Bu? Ini lagi ngaji nih Pak, masalah nikmat ini, bukan ke sono arahnya. Tuh kadang-kadang nikmat yang dianggap sepele itu bagian daripada nikmat Allah. Kedua, ketika bapak mengeksekusi BAB, maka bisa dipastikan bapak itu akan diiringi dengan intonasi namanya ngeden. Apa Pak? Bener nggak? Ngeden itu bapak ibu dalam tafsir itu nikmat dari Allah. Tapi khususnya bapak-bapak, punten, jangan biarkan kita sedang buang hajat besar kita iringi dengan ngudut rokok kretek. Bener nggak Pak? Ada nggak orangnya di sini yang sering ngising sambil ngerokok?
Ada nggak nih? Ada 2 orang. Tahu saya orangnya. Jangan ya Pak. Udah ngaji mah nggak boleh. Al-Imam Ghazali secara apik menjelaskan daripada adab-adab buang hajat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka orang yang ngaji, tolong jangan lagi Bapak Ibu membuat suara ketika di kamar apalagi Bapak 10 menit, 15 menit sambil ngerokok, sambil ngeden, ini makruh, dibenci sama Allah. Pak Ustadz, wong saya mah ngerokok ini sambil BAB ini udah saya jalanin dari tahun 98. Senajan dari tahun 98 ke jangan. Itu namanya makruh. Ya Allah, mudah-mudahan diberi taufik yang suka begitu enggak lagi. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ibu, jangan ampe Bu mandi sambil nyanyi dor-dor tembak-tembak begitu. Waktuku kecil ibu nelatak. Jangan nyanyi dor-dor tembak-tembak, baca aja yang sekiranya kalau bisa di luar daripada tempat istinja, perbanyak baca sholawat baginda Nabi Muhammad. Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bapak Haji Hadi, ini hitungan daripada kurang lebih 20 hari ke atas. Ini habis bulan Sa'ban, Ibu Bapak datang bulan apa Bu? Bulan Ramadan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa ini dinamakan bulan Sa'ban? Atadruna lima summiya Sya'ban. Nabi berinteraksi Bapak dengan para sahabat. Kata Nabi, tahukah kalian wahai sahabat, kenapa nih bulan dinamain bulan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat Nabi, Bapak Ibu, yang lebih tahu Allah dan Rasulnya. Lantas Nabi menjawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Bapak Ibu, dinamakan bulan Sa'ban karena kalau ibu buat satu kebaikan maka akan dilipat gandakan di sisi Allah. Bahasa tafsirnya, wa ta'atu fiha aksaru sawaban. Ibu abah buat taat di bulan ini maka cenderung akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, poinnya bulan Sa'ban banyakin ibadah. Bil khusus Ibu bulan Sa'ban sering Bapak ngelihat khatib namanya Mang Junet. Siapa Pak? Mang Junet itu kalau khatib baca surah Al-Azab ayat 56. Ikutin Bu, Ibu apal. Innallaha, terus wa malaikatahu yusalluna, terus Bu, Masya Allah. Tuh Bapak Ibu, ulama tafsir konsen mengkaji ilmu Quran itu ayat turun pas berkenaan di bulan, maka tafsirnya Pak Haji Adi, amrun bis sholatin nabi, perintah untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tuh. Jadi Bapak punten tak mengajari di bulan Sa'ban kencangin maca sholawat biar kita mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, banyakin sholat tuh berkah, insya Allah berkah. Ibu pengen nggak hidupnya berkah? Bapak pengen banyakin sholawat. Bapak Ibu, ada kisah, terlepas benar atau tidak kita ambil poinnya Pak.
dalam kitab Hilyatul Auliya. Ada ulama ibu sedang berdakwah mengarungi sebuah sungai. Anggap aja Arab nyebrang ning Pahawang. Apa bu? Pahawang. Berarti jalannya dari PPI, kalau enggak Pulau Pasaran. Ketika mengarungi itu sungai atau lautan, ada seorang kakek tua renta Pak, sedang mengayuni daripada dia punya perahu, lagi ngambil ikan. Kedengar sama ulama ini Pak, sholawat nih kakek tua, cuman sholawatnya rada beda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bagaimana Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ulama tuh ngedenger. Namanya ulama, kertak kupingnya Pak. Ada yang kurang pas di telinga beliau secara kontekstual bahasa Arab. Diberhentiin sama ulama, abah punten baca apa bah? Baca sholawat kiai. Ngapunten ge, bacanya yang benar. Allahumma sholli ala, aja bacanya ngala. Kata ulama nih Pak, dibenerin. Terima kasih kiai, kata mbah tua nih. Pergi Pak Haji Adi ulama meneruskan perjalanan. Tiba-tiba seorang tua renta melihat satu benda yang nganyut, itu punya perlengkapan ulama. Diambil sama kakek tua, diuber kapal tersebut Bapak Ibu oleh kakek tua renta dengan seraya, wahai kiai, ini barang tadi jatuh, tolong diambil. Kata kiai, terima. Tapi tanpa disadari Bapak, nih orang kakek tanpa disadari itu jalan di atas. Takjub ulama ini melihat kekaromahan orang tua renta. Berarti Bapak Ibu, poinnya, sholawat bukan terletak hanya pada lisan kontekstual bahasa Arab, tetapi yang paling terpenting bacaan kita menghujam di hati. Allahumma sholli ala sayyidina, yang penting ikhlas di hati. Kaget ulama tersebut, ya Allah. Jadi Bapak kalau pengen ngejajal ini, nanti kemutun nyebrang ke Pulau Tangkil, insya Allah apa bah nyemplung, yaitu medewek nasib begitu. Ini poinnya ikhlas. Salawat itu apa bu? Orang dulu matanya mah abah nih, ngucapnya kadang pendek tapi manjur, bener nggak bu? Saya ingat aja Bapak kalau saya salah cek di Seraton tuh abah mungkin tahu, ada namanya Yai Soleh. Bu, masya Allah. Ada lagi namanya Yai Hayatun Nufus, Cungkeng Kota Karang. Datang tamu bah, ayun jaluk doane bah, yusar papa sembur bae manjur. Alhamdulillah. Kenapa bu? Ikhlas. Wong saiki mah kadang-kadang didoani nggo apa mempan. Wong ustate masih demen mangan haram embat baik. Betul apa betul Pak? Maka saya paling dedek Pak Jadi, kalau ibu bapak orang awam, saya orang awam, ribut dengki hasut itu mah normal, tapi nggak dibenerin sama agama. Tapi yang bikin aneh ini Bapak Ibu, kalau ada ustadz satu sama ustadz yang duanya ribut. Ustadz sama ustadz ribut gara-gara besek. Gara-gara apa Pak? Ya Allah Rabbi, ustadz sama ustadz ribut gara-gara nggak benar Bapak Ibu. Ustadz tuh kudu lapang dada, banyak ustadz berkah kampung. Alhamdulillah.
Iya, wong anak ustad ge kesaing, ai ting bating. Junet doangan ya. Jangan Bapak Ibu, di kampung banyak ustad, insya Allah presentasinya lebih banyak berkahnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, poin pertama, jangan sampai di bulan Sa'ban Bapak Ibu enggak perbanyak baca sholawat pada baginda Nabi Muhammad. Seperti Bapak Ibu, banyak sekarang Pak orang tuh ninggalin sunnah, yang kadang-kadang kalau dilihat dari sisi agama, dilihat dari sisi medis tuh banyak manfaatnya. Satu, ketika muazin tadi mamang saya yang tadi pakai sorban warna abu-abu, mana orangnya ya? Iya, anak nyenderku. Ketika mamang azan tadi melafadzkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bapak Ibu ambil kedua jempol dalam kitab Tankih Sarah Lubabul Hadis karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada kesunahan yang sering ditinggalin banyak orang. Ibu ngedengar azan lafaz Muhammad, ambil jarinya, jari kanan ke mata kiri, jari jempol kiri ke mata kanan. Sebelumnya dikucak, baca ibunya. Ikutin saya dulu Bapak Ibu. Marhaban, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah. Ulang maning Bapak Ibu. Yang benar gitu. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin. Jadi kucep Pak ini. Kita punya guru diajarin. Selamat datang duhai penyejuk mata Muhammad bin Abdullah. Ibu kecup. Tuh dikucek matanya. Tuh Masya Allah. Tapi nguceknya jangan pakai ludah, lengket. Lengket bayar aja, kecup baik. Tuh. Siapa orang yang ngucek ketika azan begini, maka kata Syekh Nawawi, satu, mata gimana Bu? Oh iya takdek teh iya. Siapa aran ibu nih? Iya. Iya Rita Sugiarto enggak apa-apa. Ayo Bu, Ustaz dek teh Bu. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah. Coba ulang maning Bu. Bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah. Tulis lagi Bu, buka kurung di bawahnya. Bon minyak sekilo. Paham Bu ya? Apal nggak? Dikucek tuh. Tuh. Siapa orang yang punya biasa begini Bapak Ibu? Satu, matanya dihindarin dari jelalatan ngelihat ibu-ibu seksi senam. Tuh, bapaknya dijaga matanya, enggak jelalatan. Kedua, bapak ibunya nanti diberikan kemudahan sebelum mati, mudah-mudahan mimpi ketemu Nabi. Amin ya rabbal. Kepengen nggak Bapak Ibu ketemu Nabi? Pengen. Ya Allah Rabbi, maka saya punya doa Bapak Ibu diajarin guru. Bapak Ibu praktekin. Ya Allah, jangan wafatin saya sebelum ketemu sama Nabi walaupun dalam mimpi Pak. Ya Allah Rabbi, ini mah bagaimana pengen ketemu, matanya jelalatan, ngedeleng silit biduan, aktif bener matanya. Nah Bapak Ibu yang pertama ngucak apa Bu? Ngucak mata. Yang kedua Bapak Ibu, tadi sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini banyak ditinggalin sama orang. Baca rakaat pertama surat Alam Nashrah Al-Insyirah. Rakaat kedua Bapak Ibu
baca al-fil alam taro. Saya ulang. Salat qobliyah subuh, rakaat pertama baca alam, yang kedua baca alam taro. Siapa orang Bapak Ibu, kata Nabi dalam kitab Fathul Mu'in, itu orang di usia senjanya nanti dihindarin dari penyakit bawasir. Penyakit apa? Apa bawasir padi? Ambeien tuh. Dihindarin pas sehat. Yang ketiga, setelah Pak Haji Hadi atau Abah atau saya habis sholat sunnah subuh, sunnah berbaring ngadep kiblat. Ini Abah dulu Pak Haji Hadi, nauzubillah saya nggak ria. Dulu saya pernah ditaruh sama guru Abah di tempat Abuya Mufassir di Padarincang Pandeglang. Selama 11 hari masaknya, puasa air, sahur air putih, buka air, terus nggak boleh makan apa-apa. Saya waktu itu ngelihat Abah Mufassir dengan mata kepala saya sendiri. Setelah beliau melaksanakan qobliyah subuh, beliau berbaring ngadep sebelah kanan. Ngadep gimana Pak? Tidur. Bapak cek kalau ke Banten di pesantren yang salaf, ulama-ulamanya memang betul tasawuf. Tidur begini Pak. Habis apa Pak? Ingat ya, berbaring. Berbaring itu sambil doa, ajak kelabasan. Jangan tidur setengah jam. Jadi tidurnya gini nih Pak. Begini tuh. Sambil baca. Berbaring ini sambil bukan sambil ngelamun, ada pembacaan. Bapak cek dalam kitab I'anatul Talibin, hasiah daripada Fathul Mu'in. Bacaannya Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa hamalatil arsh wa Muhammadin sallallahu. Baca lagi abahnya Allahumma ajirni minanar 7 kali. Baca lagi Allahumma adkhinnil jannata al-mauta Allahumma kama hakamta alayya bil mauti an takfini syarra sakaratil maut. Rada panjang. Ibu nanti saya share ke Pak Haji, nanti di share ke grup, insya. Baca kadang Pak, sunnah yang ditinggalin sekarang. Bapak jangan malu nanti. Lah Ustadz, nanti gua tiduran sangkain orang ngantuk lagi. Enggak. Itu namanya sunnah berbaring setelah apa Bu? Salat sunnah qobliyah. Itu Pak Haji Hadi kalau diamalin. Kita punya guru Kiai Fahruddin Al-Bantani, itu ibu bapak jadi vitamin secara ruhania biar kuat ibadah. Badannya kagak gampang capek, badannya kuat aja dalam apa Bu? Ibadah. Udah bapak mas sekarang jangan minum suplemen apa Pak? Extra Jos sama apa Kuku Bima, udah jangan dah, itu aja tuh. Baca itu tuh ngadep kiblat, baca tuh. Emang rada panjang Pak jadi. Tapi Bapak kira-kira kalau ada doanya diamalin nggak nih? Malu nggak Pak? Jangan malu Pak, ramean nanti besok subuh nih. Tidur semua ya. Ya nggak apa-apa, cakep Pak. Yang Abuya Mufassir jangan ngamalin Pak. Bapak cek dah nggak percaya. Bapak main ke Pandeglang, ke tempat Abuya Mutadi ngamalin. Ke Cilongok, Tangerang, Abuya Uci almarhum, itu adiknya sekarang, baca Abuya Toha. Begitu semua Pak, tidur begini. Cuman sambil baca. Jangan engkau turu keturuan. Sambil baca. Siap Bu? Iya, suplemen biar apa Bu? Biar sehat, badannya kuat tuh. Kayak saya nih, alhamdulillah dikasih fisik kuat tuh. Nanti jam 10 Wira Garden ngisi Purnawirawan. Nanti abis juhurnya ke Kelara.
habis isanya di kedaton Isra Mi'raj. Alhamdulillah cair. Oh iya, alhamdulillah. Ngapa-apa? Wong lagi konser besok ya. Iya Pak, belum berhenti Pak. Jadi dari kemarin tuh bulan Februari, dari Januari Pak ke Februari, alhamdulillah. Makanya saya Pak doain sehat ya, amin ya rabbal. Pak Ustadz kalau diundang jauh bisa? Ya bisa, asal sesuai begitu. Maksudnya perjalanannya begitu Ibu. Ibu mah kadang-kadang sih, Ibu mah mesti nggak boleh salah paham. Ustadz tubuh bisa dipastikan abi ceramah pasti pulangnya dapat ampunan, amplop baik. Emang dusun tetekin nggak enak sama Pak Haji toh, amplop. Alhamdulillah. Iya. Terus apa terus Bu? Iya. Jadi Bapak Ibu, poin pertama tuh jangan ninggalin kebiasaan sunnah. Satu, baca surat apa tadi Bu? Takut lupa. Alam Nasro. Rokat kedua Alam Taro. Udah itu habis sholat subuh tidur berbaring ngadem. Nanti di share sama saya ke Pak Haji Adi doanya. Amalin tuh Bapak Ibu, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, masuk pada kajian yang kita bahas. Manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Bapak Ibu, dalam fikih itu bagi orang yang batal wudu haram untuk melakukan 4 hal. Saya ulang Bapak Ibu, orang yang batal wudu itu haram ngelakuin berapa Bu? 4 hal. Yang pertama, as-sholatu. Orang yang gak punya wudu kagak boleh sholatnya apa aja Pak? Walau naflan, sholat sunnah gak boleh kalau gak punya, sekalipun sholat jenazah. Bapak Ibu, walaupun kitanya besti temen deket Pak Ustadz, wong sore-sore di hari Minggu nih, kita orang mah punya grup Pak Ustadz. Namanya apa Bu? Roni. Apa Bu? Grup WA-nya apa namanya? Roni. Rombongan Nini. Apa Bu? Itu gaung tuh kalau udah sore tuh. Sibuk nenek-nenek pengen senam. Ya Allah Rabbi. Bapak kalau ngeliat nenek-nenek senam pakai celana legging doang, demi Allah Pak, setan gak enak ngelihatnya. Iya. Nih Ibu Bapak nih, yang pertama tuh wudu, kalau nggak punya wudu kagak boleh sholat. Pak Haji Hadi kalau ditarik dalam tasawuf rada berat. Nanti boleh Bapak cek kebenarannya. Orang nggak wudu itu ada 2 modelnya Pak. Satu, benar-benar si Junednya nggak ngambil wudu. Yang kedua Ibu, dia ngambil wudu tapi wudunya kagak bener dia wudunya nggak tahu hal-hal yang ngebatalin wudu, kagak tahu rukun wudu, kagak tahu syarat wudu. Sing penting teles yang penting apa Mang? Basah aja. Apalagi ibu-ibu pengen ngebasuh muka, ya ilaha illallah, takut wardahnya hilang. Benar nggak sih Bu? Saya tahu orangnya yang pakai jilbab abu-abu. Tuh Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk kategori 2. Ada lagi Pak Haji Adi, ini ditarik ilmu tasawuf. Kata Nabi, saya lewat di pemakaman, berhenti sejenak. Ditanya Mas Abad, Kanjeng Nabi punten, kenapa Anda berhenti wahai Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, saya berhenti sejenak di pemakaman karena Allah mengizinkan saya punya telinga mendengar 2 rintihan orang yang sedang disiksa. Siapa ya Rasul? Yang pertama adalah namimah. Apa Pak? Apa namimah Bapak Ibu?
kata Mang Haji Roma Irama, adu domba. Tuh yang banyak diksi satu, adu apalagi ibu bapak sekarang lagi viral Bu, Indonesia lagi viral-viralnya. Ruben Onsu dekat sama Desi Ratna. Tahu Ibu. Iya. Itu namimah tuh Bu, ngadu domba. Yang kedua, orang yang banyak disiksa. Maaf ya Pak, maaf. Ini mah nggak ngajarin, ini ngomongin diri sendiri. Kencingnya nggak bener. Ngencingnya apa Pak? Kalau dia mau wudu, sebelum wudu dia ngencing. Ngencing tuh Bu, bahasa Jermannya nguyuh. Apa Bu? Dia nguyuh, berdiri dia Mang. Maka kalau ada orang laki berdiri, Bapak punten, nih ngomongin diri sendiri, maka bisa dipastikan kata ulama, percikan air nguyuhnya akan mengenai kepada pakaian atau sisa pada dia punya kulit. Dibawa ke wudunya dibawa ke sholat. Kata Nabi, istanzihu anil bauli, bersihkan dari ngencing yang benar. Fa inna amata adabil qabri, karena sungguh siksa kubur disebabkan gara-gara ngencing kagak bener. Jadi Pak Hadi, andai kita safar, Bapak sholat asar, sebelum asar Bapak ngelihat orang pakai sorban, ngencingnya apa Pak Hadi? Berdiri. Kata Pak Haji, berdiri ya katanya. Begitu asar datang, sholat, yang imam tadi namanya Udin. Siapa Pak? Ngencingnya Bapak wajib mufarokoh. Jangan bermakmum kepada imam yang ngencingnya yang kelihatan sama kita, karena dia jelas-jelas ngencingnya. Na'udzubillah min. Maka Bapak Ibu, dalam kitab Qazinatul Asrar, Bapak ulama tasawuf menganjurkan ada namanya sholat kafaratul baul. Sholat apa Pak? Sholat ini Bapak Ibu, sholat penebus dosa kencing. Saya dulu, Bapak Ibu ikutin niatnya. Usolli sunnatan kafaratal bauli rakaataini lillahi. Ada sholatnya Pak. Sholatnya Pak Haji Hadi habis duha 2 rakaat. 1 rakaat baca Fatihah, beres Fatihah baca inna a'toina 7 kali. Sujud yang pertama bangun, untuk rakaat kedua baca Fatihah, Al-Ikhlas 7. Kata ulama tuh Pak, biar maksimal ikhtiar, mudah-mudahan ada yang kena dimaaf daripada kita punya itu. Amin ya Rabbal. Pertanyaan saya, pernah nggak Pak ngerjain sholat begini? Baru tahu. Iya tuh Pak, namanya dosa penebus kencing. Baul itu artinya apa Bu? Kencing. Maka Bapak nitip udah ngaji mah, apalagi udah berapa tahun Pak jadi ini pengajian berjalan? Udah puluhan tahun ya? Tuh 5 tahun. Ayo Pak kita berubah. Dari hal kecil jangan gede. Mulai sekarang abah-abah saya punten, dawamkan pulang dari sini jangan ngencing berdiri. Pak Ustadz, saya ini supir Maxim, orang tahan ngedelang pohonku, ngencing sebelah kiri. Bapak ingat Ibu, kalau ada pohon ada lobang, Bapak ngencing di lobang itu, ini namanya jolim. Kenapa? Karena di lobang tersebut ada semut lagi voting pemilihan RT. Bapak datang, banjir apa tuh Pak namanya? Banjir bandang Wailune kemarin. Bro, ada banjir. Tapi rada pesing ini Pak katanya.
Tuh banjir apa? Ngoyoh namanya. Jolim bapaknya. Dah jangan dah. Ya Allah berikan taufik kami semua biar ngencingnya enggak berdiri. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kemudian, illa ala faqidit tahuraini, kecuali bagi orang yang tidak mendapati dua alat untuk bersuci. Ibu enggak ada air mau wudu, Bu enggak ada tayamum pengen debu, tapi ukuran sekarang banyak air enggak Pak? Berarti ambil orang sakit. Ibu sakit punten 3 hari di Advent, kata dokter, Ibu Tuti jangan kena air ya, karena biar sembuh. Siap dok, tapi ibu banyak alat detektor, berarti ibu juga tak memungkinkan ngambil debu. Berarti gimana ibu bapak orang sakit nggak bisa air untuk wudhu, nggak bisa debu tayamum, masih wajib nama sholatnya ibu lihormatil waktu, sholat menghormati datangnya waktu. Allahu Akbar. Misal ibunya usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal, adaan sholat aja Pak jadi lempeng, anggap aja kiblat ini. Allahu Akbar. Nanti hari keempat, tadi rawatnya berapa hari Pak? 3 kali 5 berapa Pak? 15 kali sholat di hari yang keempat wajib diqodho. Saking pentingnya sholat Bapak Ibu, kata ulama hikmahnya, kenapa ada sholat lihormatil waktu? Andai kata ibu sakit masih sholat, nggak pakai apa tadi Bu? Air, nggak pakai debu, masih sholat, datang ajal kematian, ibu termasuk orang yang tidak meninggalkan. Nemborok-borok, sakit nggak apa enggak, kadang-kadang lagi nyender bapaknya, ditegor sama abah, Samsul, kenapa lo nggak sholat subuh tadi, nyender aja di pintu, lagi ruwet bah, bini marah aja. Senajan Rabi marah tetap pernah nggak dimarahin Pak? Pernah. Ciri-ciri suami yang sering dimarahin sama istri, duduknya rada ngangkang, aman ngerapat semua tuh. Alhamdulillah. Intinya Bapak nitip jangan ninggalin. Kemudian Bapak Ibu semakna dengan sholat kudu pakai wudu. Khutbah Jumat, khotib nggak boleh batal wudu. Kalau batal wudu nggak boleh, karena kalau habis khotib ngapain dia Pak? Ngapain Pak? Sholat jadi imam. Tapi kalau khutbahnya Idul Fitri masih boleh, cuman makruh. Kenapa boleh Pak? Karena khutbah Idul Fitri mah udah sholat. Ketiga, semakna dengan sholat, sujud tilawah mesti pakai yang terakhir Bapak Ibu, sujud syukur mesti punya wudu. Nih begini Bapak Ibu, ada penyerang Pak pemain bola di Liga Inggris namanya Muhammad Salah, striker Liverpool, peringkat 1 sekarang, peringkat 14 Manchester United, disusul Aston Villa peringkat 5. Yang saya tanyakan Bapak Ibu, Muhammad Salah ngegolin, ngambil ke corner kick, sujud dia habis ngegolin. Sujud apa tuh Bu? Sujud apa? Bukan, tuh namanya sujud ngegolin. Sujud apa? Nggak boleh. Sujud mapa ada rukunnya, sujud syukur mah ada rukun. Cuma kadang-kadang kita panggilkan biduan kita Agustus, Bunda Amelia dan Bunda Sinta. Tepuk tangan Bapak RT, kelopak.
Ini Ibu Sinta sama Ibu Amelia, ini dari Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, bentuk apresiasi juara karaoke sekecamatan Sukabumi, juara 1, dapat umroh. Alhamdulillah. Ngapain dia Pak? Sujud apa nih? Bukan. Bukan sujud syukur itu mah. Sujud syukur syaratnya 1, punya wudu. 2, ngadep. 3, nutup. Rukun sujud syukur ada 5. 1, niat. 2, takbir. Allahu Akbar. 3, sujud sekali. Bangun, Robbik Firli, nggak baca, duduk sejenak. Sujud lagi 4, bangun 5, salam. Itu namanya sujud syukur yang benar. Kalau yang ibu lihat bukan sujud, namanya sujud karaoke, menang. Jadi kalau bapak meyakini dapat nikmat sujud syukur, 1, bapak nih nggak singlet doang, kalau celana pendek, amlah bunda Epa nuhun ini umroh, sujud apa tuh Pak? Dablek karena bapak kalau nggak bisa sujud syukur, nggak bisa memungkinkan keadaan, cukup ucapin alhamdulillah. Itu banyak salah pahaman di masyarakat, seanggap-anggapnya orang sujud dianggap sujud. Kalau dia nggak nutup aurat, nggak punya wudu, nggak ngadep kiblat, yakinin dia sujud syukur, dosa dia. Kalau diyakinin bukan sesyukur, enggak dosa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, waktu yang tidak memungkinkan, di sini jam saya 5.58. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada sehat. Amin ya robbal. Sebelum saya tutup dengan salam, nanti dibuka oleh Pak Jadi buat sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu pantun? Boleh pantun? Iya. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Hari libur masih ngaji le. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Punten. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah punten. Tadi Ustadz bilang sujud syukur. Nah, pengganti pada saat kita tidak punya wudhu, tapi kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita itu, gerakan apa yang kita lakukan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bertanya dengan Al-Fakir. Yang pertama, Bu Ibu, Abah saya bertanya, bolehkah kita mendirikan sholat sunnah notabene qobliyah subuh di rumah dan kita berbaring dalam keadaan tempat yang sempit sehingga kita berpindah di kasur? Bapak Ibu, anjuran sholat sunnah itu jangan Bapak Ibu salah kaprah. Jangan habiskan amalan sholat sunnah di dalam masjid. Nawwiru buyutakum bisolatil nawafil, terangi rumah-rumah kalian dengan rangkaian ibadah sholat sun. Lebih afdolnya Bapak Ibu sholat sunnah mah diperbanyak di rumah. Kayak rawatib, jangan sampai kita habiskan yang notabene ba'diyah, kita habiskan untuk sisipkan di rumah. Karena rumah itu jangan sampai jadi kuburan. Bagaimana rumah biar nggak jadi kuburan? Masukkan, terangkan dengan sholat sunnah, baca Quran dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu kasih terang rumah dengan sholat sunnah. Jadi Abah, kondisi Abah boleh untuk mendirikan sholat qobliyah subuh. Yang kedua, yang namanya situasi ya Bah. Kalau keadaan memang lurus begini ya Bah, sehingga kalau Abah miring orang bisa ya sempit, ya nggak apa-apa. Kalau Abah pengen misalnya mau tidur, cuman jangan empuk-empuk kasurnya, takut labas begitu. Arane Abah ya pemaning anak AC, wis kelapun. Jadi gitu Bah ya. Pertanyaan pertama, boleh-boleh saja situasi keadaan. Bapak Ibu, yang kedua, Abah tadi bertanya tentang lafaz azan.
Bagaimana kalau satu kampung dekat banyak musola, berarti banyak azan? Maka Abah pilih saja azan yang betul kita punya aktivitas lebih banyak ke tempat itu. Seperti Abah dawamnya di Masjid Nurul Iman, maka Abah punten praktekan azan mendengar di Masjid Nurul Iman, ngucek begitu. Kalau ngucek ngedengar semua azan, nanti ledes nih mata begitu. Jadi nggak apa-apa Bu, sekali aja. Yang penting ambil azan tempat biasa sholat. Yang ketiga Abah, anjuran fikihnya memang begitu. Sujud syukur ada syarat, ada rukun. Bagaimana kondisi tak memungkinkan? Maka cukup kata Imam Nawawi, ikhlaskan dari kolbu, tarik keluar dari lisan, alhamdulillah rabbil. Yang kedua, baca kalau apal, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Atau yang ketiga, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Gitu Abah. Punten, wallahu alam. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, punten. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, Nggih Ibu. kalau kita sholat di dalam kamar, Salat di dalam itu hukumnya sah, apa boleh, apa makruh, apa itu Ustadz? Karena kan ruangan tempat kita tidur itu kalau kita suami istri kan tempat untuk kita berjimah itu. salatnya di atas kasurnya apa di ruangan Ibu? Di ruangan itu Ustadz. Oh berarti mainnya di lantai juga Ibu gitu. Iya kan namanya. Iya kan tadi nyebut jima begitu ya. Terus Bu terus. Maksudnya ruangan itu gitu Ustadz. Iya begitu. Itu aja Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak salat di kamar ruangan boleh atau tidak? Jawabannya boleh dan sah. Yang nggak boleh itu salat di ruangan kamar tetangga, nggak boleh. Digebukin sama PRT. Ibu boleh, tapi Ustadz maaf, tempat bekas hubungan suami istri, adapun keluar di antara keduanya, maaf, namanya sperma. Sperma hukumnya suci, tidak najis. Iya. Tapi pertanyakan Ibu sholatnya di ruangan lantai, bukan di atas kasur. Jadi kalau ibunya di lantai nggak apa-apa. Iya, karena hubungannya kan nggak mungkin di lantai ya Pak ya, pasti di atas kasur gitu Ibu ya. Boleh nggak apa-apa, boleh. Allah alam. Namanya ibu-ibu ya, random pertanyaan. Enggak Pak. Ada lagi Bapak Ibu, apa cukup? Cukup ya Pak Jadi ya? Iya. Kalau cukup, Ya. mohon doa dari Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan berkahnya Abang, berkahnya Ibu. Kita doa mudah-mudahan setelah ini kajian kita punya badan sehat afiat, panjang umur, ketemu Ramadan, punya anak sehat, soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa puncak sapu jagat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, jawaban yang kurang pas. Kalau pengen ngundang lagi 08. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.